secara official kalian sudah melakukan analisa laporan dan udah diproses, direkam. Oke. Dari Google Trend, kemudian ada keywordtools.io, ada dimio.id. Sudah dipakai semua? Saya mau lihat dulu. Sebenarnya kata kunci itu, mencari kata kunci untuk jual produk dalam bisnis digital itu pertimbangannya apa aja? Yang udah kalian lakukan pertimbangannya apa? Kamu ngangkat 1-2 kata untuk jadi tampilan produkmu gitu, pertimbangannya apa? Kan udah bikin nih pertimbanganmu di grup, di kelompokmu, yuk kita bawa kata ini, kata ini, kata ini. Kan 3-5 ya. Pertimbangannya apa? Banyaknya pencarian, apalagi? Berarti struktur pasarnya persaingan sempurna ya. Semakin banyak, yaitu harapannya ya kamu ikut yang ada di pasar kayak gitu. Nggak cari yang unik aja, monopoli sekalian. Kalau cari ketik ini ya hanya satu. Kan kita ada diskusi struktur pasar kan. Kalau Anda ngomong jualan apa sayur, ya itu persaingan sempurna bos. Semua pasti banyak banget gitu. Tapi misalkan sayur organik yang menjual cewek cantik pakai baju daster misalnya gitu, itu kan sangat-sangat spesifik dan monopolistik kan. Dan itu yang bisa menjadi apa ya, keunikan kan gitu. Pertimbangannya apa selain itu? Mas, tadi kan udah bikin, pertimbangannya apa? Mencari kata kunci untuk produkmu dari satu kelompokmu, itu pertimbangannya apa? Berdua apa? Depan. Pertimbangannya apa dalam mengambil kata kunci? Kata kuncinya apa aja produkmu? Ini ketawa. Kata kuncinya apa? Apa aja? Yang pertama apa? Joki tugas. Yang kedua? Besok kamu mau jualan joki tugas? Saya sarankan daripada cari produk lain lah, daripada merusak namamu sendiri. Cari produk lain, jasa yang lain banyak kok. Cuci sepatu, PKM itu 3 tahun terakhir itu. Ini yang fakultas teknik besok ke Bali. Udah denger ya kabarnya ya? Belum ya? Jadi ada 3. Ekonomi itu jualan kacang tapi kacang oven. Itu yang bisa untuk, saya share kali ya. Saya share. Ini kan karena saya ikut proyek di universitas juga. Ini kelas H ya. Mereka tuh daripada jualan joki, itu nama baikmu nanti yang kena. Oke, ini jualannya mereka. Yang atas itu Evika. Jualan pisang, apa ya? Kayak kulit pisang, limbah. Itu untuk luka bakar. Terus yang kedua itu yang 2, saya coba slide. Kritoven, yes, nama projectnya adalah Kritoven. Kritoven itu ini ya. Kritoven itu kayak makan kacang tapi sama kulitnya. Oke, dan ya. Tapi bisa kayak gitu. Projectnya goal ini sekitar 40 juta. Terus yang terakhir itu tadi Mas, Anda kan mau jasa berarti ya. Ini dapat ini. Tapi apa orang ekonomi yang jualannya gini? Enggak, ini fakultas teknik. Gitu. Mereka jualan jasa apa? Jual apa ini? Susclean. Jadi jual beli jasa bersihin sepatu. Tapi selain jual beli, fast clean, all in one, repaint, sama kemarin itu saya ketika ngobrol itu kayak misalkan udah bosen, banyaknya cewek malah. Cewek kan kadang bosen ya pakai sepatu kan, mereka bisa jual beli barter kayak gitu. Nah, itu contohnya. Oke, saya saran besok buat jangan joki nama baikmu, karena nanti kamu akan share di grup, share di WA, share di Instagram. Ya kita mainan profesional sekalian kayak gitu loh. Kamu akan bikin akun dan sebagainya, dan itu akan nanti ada prime time, kamu akan saya ajari prime time, live YouTube, live IG.
teknis. Makanya ke depan setelah UTS, kan ini kita persiapan pemanasan ya. Kita di lab, nanti kalau enggak di lab yang sana yang ada parlet kayak gitu-gitu. Oke. Apa? Kata kuncimu apa? Berdua belakang. Apa aja? Yang udah dibuat. Kata kuncinya apa tadi? Produknya apa? Loh? Oh iya, yaudah. Iya, kelompokmu. Kata kuncinya apa aja? Sudah mengisi tadi belum akhirnya tugas kalian, risetnya? Laporan risetnya sudah? Coba saya lihat. Punyamu deh, kelompokmu. Lihat. Pak, yang untuk jumlah volume itu yang buat jumlah pencarian gitu dong? Ya, bentar. Itu oke, masih kurang. Kelompoknya kalian? Di sini aja, nggak perlu di WA. Masih di sini kan filenya? Hah? Apa belum buat? Kalau belum buat bilang aja. Belum. Belum. Kalian? Wah. Oke. Ya nggak apa-apa. Saya dulu awal-awal gitu juga. Ini contoh proyeknya ya, yang tadi makanya. Dan ini masih semester, kalian semester 3? Ya sama, ini masih semester 3 juga. Gitu. Ya itu loh. Dan saya lupa ini kelas A apa kelas B gitu. Pokoknya yang ekonomi loh ya. Ini loh. Waktu itu ngobrol itu Pak apa ya? Terus saya pengen basis kacang. Kacang kulitnya iso dipangan ora. Sesederhana itu terus bikin gimana agar kacang tuh nggak perlu dikupas tapi langsung dimakan. Kepikiran teknologinya enggak? Ada caranya ternyata. Teknologi warisannya ada, dan itu warisan teknologinya dari siapa? Tebak. Dari salah satu bapaknya yang jualan kacang. Dia punya mahasiswa gitu, bapaknya tahu, kembangkan. Edan sih. Ya itulah salah satu yang kemarin kita diskusikan. Kalau ini sih ini ya penyembuhan luka gitu ya. Kasa alami pisang. Tahu ya? Pisang, kulit pisang. Kan itu limbah, ya kan? Apakah kalian makan kulit pisang? Enggak kan? Apakah kalian mempergunakan kulit pisang? Enggak. Tapi kulit pisang itu yang sudah dibuang dijadikan untuk kasa alami. Dijual payu oleh nah, itu contoh. Nah, so back to the topic. Misalkan gini, kalian berempat, kalau misalkan sudah menikah di rumah, istri kalian paling suka kalau kalian lihat pakai baju apa? Itu dulu. Apa, Mas? Silakan, fantasimu. Kamu punya istri di rumah itu pakai baju apa? Yang sakarmu, arep daster. Oke. Masnya? Daster. Fantasinya hanya daster saja. Oke, masnya berdua belakang? Jubah. Oke, daster kata kunci jubah. Masnya apa? Mau kok tanya orang, kamu punya istri-istri sendiri gitu kok. Daster. Mas? Oh, baju maskot sepak bola. Pakai celana enggak? Masnya apa? Mukena. Oke, berarti oke. Sekarang saya tanya cewek ini kan pasti 66 juga ya. Suami kalian atau pasangan kalian paling suka kalau dia pakai baju apa? Merasa aduh ini cowokku banget nih kayak gitu. Ketika pakai baju apa? Mbaknya mungkin dari depan. Kaos polos biasa. Kaos polos ya kata kuncinya ya. Ada warna tertentu gitu? Putih dan hitam. Oke. Pakai celana ya, Mbak ya? Oke. Maksudnya kan oke. Busana apa, Mbak? Jenengan? Piyama. Oh, oke. Piyama yang besar itu. Iya kan? Piyama kan kayak gitu. Atau piyama yang seperti apa? Piyama buat sebelum mandi atau setelah mandi? Piyama setelah mandi. Oke. Ya nggak masalah. Ini kita posisikan konsumen aja. Mbak,
Mbaknya, ya jenengan yang pegang HP, apa mbak? Pasanganmu, kamu paling suka nonton misalkan di rumah pakai apa? Kaos polos. Oke, mbaknya? Oh oke, kaos hitam dan sarungan. Oke, mbak, kaos polos. Itu jawaban-jawaban aman semua ya. Mbaknya apa? Oh, kaos polos. Ada warna tertentu nggak kalian berdua? Hitam. Oke, penikmatnya ternyata kaos polos sih gitu ya. Sekarang kita coba cari kata kaos polos gitu. Oh, banyak ya dalam semenit. Jadi gini rekan-rekan yang saya hormati, ketika kita melihat di Google Trends terutama, itu kan konsep pencarian. Pastikan bahwa kata kunci yang akan kalian cari itu adalah orang atau konsumen yang kemungkinan paling besar memikirkan satu dua kata hal ketika akan melakukan pencarian. Jadi ketika kalian posisi sebagai produsen, posisikanlah kalian juga sebagai konsumen. Kita kan sudah bicara ekonomi makro mikro kan, di mana konsumen itu cari apa sih? Kepuasan kan. Produsen itu cari apa? Keuntungan. Lah kalau kamu mau cari keuntungan, otomatis kamu cari dulu mereka puasnya di titik yang seperti apa. Terkadang ada konsumen yang berpikir yang penting harganya murah. Ada juga konsumen yang berpikir bahwa kita tidak berbicara harga, tapi kita berbicara kepuasan yang lain. Misalkan tadi itu. Nah, jadi kamu tinggal memakem segmentasiku yang mana? Mau segmentasi yang harga murah atau segmentasi yang tadi? Oh, ketika saya pengen nih, ada baju daster harga 15 ribuan, ada baju daster harga 70 ribuan. Kira-kira masing-masing punya segmen yang sama nggak? Pasti berbeda kan? Tapi ada pangsanya nggak? Ada pembelinya nggak? Ada kan? Laptop harga 5 juta juga ada. Laptop harga 35 juta juga ada. Laptop harga 100 juta juga ada. Kayak gitu. Dan itu semua ada pangsanya. Nah, jadi posisikan bahwa di kalian ketika nanti akan menjual dalam konsep digital, apa yang dipikirkan oleh konsumen itu yang bisa menjadi pertimbangan dalam membunyikan kata kunci. Ataupun itu dari produk kalian. Misalkan tadi kaos polos. Nah, ketika kita melihat, oh ternyata apa sih yang dipikirkan orang? Ketika orang-orang yang beli kaos polos ini cewek apa cowok ketika buka Shopee misalkan? Lebih banyak cowok apa lebih banyak cewek menurut kalian? Bukan cewek. Bisa nggak ceweknya yang beliin untuk cowok? Mikirnya. Hah? Bisa nggak? Ini dalam hari ini gitu ya. Sehari itu rata-rata semenit ya. 60, 30, ya kan? Dan di sini juga ada rekapitulasinya. Jadi di sini kalian bisa melihat bahwa kondisi yang terbaru berkaitan dengan orang-orang yang mencari kaos polos seperti itu. Atau 4 jam terakhir, kemudian kategorinya apa, penelusuran websitenya seperti apa. Misalkan kamu membandingkan kaos polos dengan daster. Sorry. Nah, yang biru itu adalah kaos polos, yang daster itu merah. Itu contohnya seperti ini. Nah, kalau di Google Trend itu tidak ada berapa jumlah volume yang terjual. Tapi di Google Trend bisa melihat bahwa ketika kamu akan menjalankan bisnis digital dengan produk kaos polos dan daster, itu rata-rata berapa yang akan mencari itu langsung kelihatan. Jadi ketika kamu mau launching produk, kata kuncinya misalkan daster gitu ya, kamu bisa menambahkan misalkan kaos polos berbasis daster atau yang lainnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kata kunci itu biasanya maksimal berapa kata? Ketika kamu nanti jualan produk kan kamu akan bikin produk kan ya, nama produk ya. Kamu mau memasukkan nama produknya atau nama mereknya itu juga harus dipastikan. Kaos polos Mas Sakti misalkan, atau hanya kaos polos atau hanya kaos Mas Sakti, itu juga harus dipastikan. Karena mau tidak mau itu akan mempengaruhi terhadap apa? Traffic jual beli yang akan kamu jalankan. Berapa orang yang akan menelusuri, apalagi tadi mbaknya, produkmu apa akhirnya, kelompokmu? Aksesoris manik. Itu spesifik tuh. Rencananya mau persaingan sempurna apa monopolistik?
Ya gitu. Nggak pengen coba monopoli atau memang sudah banyak ya, Manik? Aksesoris Manik gitu. Belum banyak, Mbak. Monopoli bisa nih. Aksesoris atau pakai bahasa Inggris aksesoris gitu atau pakai Indonesia? Oh gitu. Berarti tulis aja aksesoris gitu ya. Kalau aksesoris cukup nih. Kalau tapi spesifik ke Manik tadi tidak begitu banyak. Gitu. Berapa nih? Coba dibandingkan selain aksesoris punya kata kunci lain nggak? Tadi apa kata kuncimu? Cincin. Oh jauh. Cincin Manik. Tambah lagi apa satunya? Manik-manik. Oke. Dari kelompok yang mbaknya ya, mereka akan kurang lebih menjual aksesoris, cincin manik, dan manik-manik. Ini datanya seperti ini, analisanya. Dan ketika kamu sudah mendapatkan data seperti ini, kan paling kelihatan ya, paling besar adalah ketika Anda membunyikan kata kuncinya adalah aksesoris di bisnis digital Anda loh ya. Tapi ketika nantinya Anda akan mencoba untuk mendetailkan produk Anda, antara ini cincin manik dan manik-manik itu jauh juga tuh Mbak. Kalau menurut kalian baiknya bagaimana ketika melihat produk seperti ini? Apakah menggunakan konsep nama manik-manik, cincin manik, atau aksesoris untuk menjual? Kamu kan besok bikin akun nih gitu kan, namanya apa itu kan harus clear. Dan dasarnya adalah bisa menggunakan data kuantitatif seperti ini, kayak gitu loh. Jadi bukan yang asal senang kayak gitu, tapi memang sudah dipertimbangkan. Kecuali tadi nama brand itu memang sudah berbeda. Ini kan tidak bisa untuk jadi nama brand kan. Makanya ada nama brand dan kemudian kata kunci brand itu apa, itu harus benar-benar dipastikan oke kayak gitu loh. Itu bisa dipertimbangkan. Nah, data yang kalian sudah dapatkan itu tadi dimasukkan di Word. Seperti itu. Nah, itu untuk Google Trend. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan, kita coba ke Dimia ya. Jadi yang saya minta adalah masing-masing dari hasil itu platformnya itu ditulis. Misalkan nih di sini ada Google Trend 3. Kata kuncinya volumenya tadi berapa? Kalau misalkan untuk Google Trend ini kan bisa kelihatan per menit ya. Dan kamu kalkulasikan saja, misalkan per menit itu rata-rata sekitar 97 orang. Kamu kalkulasikan dalam sejam berapa? 60 menit. Berarti kan sekitar kurang lebih berapa? Kali 60 kan? Semenit itu 97 orang mencari. Berarti sejam berapa? 97 kali 60 kan? Itu sejam. Kamu kalikan 24. Kan seperti itu kan? Berarti dalam satu hari orang yang mencari aksesoris atau kata aksesoris dalam bisnis digital itu kurang lebih sekian ratus atau sekian ribu dalam sehari. Berarti dalam 1 bulan berapa? Nah itu dimasukkan tadi ke dalam ini volume pencarian untuk produk terjual dan juga nama toko di strip aja karena kalian tidak mencari itu. Oke. Nah kemudian ada yang mau ditanyakan nggak dari Google Trend? Ini kalian harus pakai dan nanti sebagai penugasan untuk produk kalian. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan Dimia. Nah, ini Dimia asik banget sih. Ini warga Indonesia yang, wah, tak akui keren. Mereka bisa bikin kayak gini gitu loh marketnya. Nah, ini misalkan tadi Dimia, kemudian Anda login dulu, dan kemudian di sini ada tools. Ini toolsnya banyak banget sih, asik nih. Marketplace, ada riset produk, ada ide produk, kategori, riset toko dan kompetisi, keyword overview, bahkan sampai ada Facebook analisis dan TikTok analisis. Kenapa kok tidak ada Instagram analisis? Pertimbangan Dimia adalah Instagram itu berada pada ini, keywordtools.io gitu. Ini augmented ini ya, AI gitu.
Tapi untuk yang lain-lain itu juga ada. Nah, misalkan tadi kayak mbaknya, contoh apa? Aksesoris. Nah, riset dalam produk aksesoris itu bisa kamu lihat di sini. Lihat detail, berarti di sini ada Tokopedia, ada Shopee. Nah, ini yang nanti sebagai pertimbangan kamu, ya, no brand gitu ya dan sebagainya, untuk kamu mencari sosial media yang paling cocok untuk bisnismu. Karena sekali lagi kamu akan bermain di ranah pertama firma dulu kan, bukan CV, bukan PT juga kan. Firma itu apa? Usaha kelompok saja. Kayak misalkan sekelas kayak yang kemarin dapat sekitar 30-40 jutaan itu ya per kelompok mahasiswa 3 itu kan. Ya mereka nggak berbicara PT, maka berbicara firma atau CV dulu. Karena sekali lagi kamu masih kuliah, kamu masih punya pekerjaan utama kalian, dan sekali lagi tidak semua orang itu bisa mengendalikan 1-5 platform dalam satu orang. Paham maksud saya ya? Satu otak tapi mengendalikan 5 platform. Contoh Facebook, IG, Shopee, Tokopedia, Blibli misalkan. Pegang satu orang. Itu sangat-sangat mustahil sih untuk khususnya firma. Kecuali kayak PT ataupun kayak sekelas CV itu bisa sudah ada delegasi. Biasanya seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi kamu bisa melihat Mbak yang tadi ya, tutup saja. Ketika kamu berbicara aksesoris paling banyak di Tokopedia dan Shopee. Jadi ketika nanti kamu mengambil keputusan saat penugasan silakan buka sosmed, akun sosmed dan sebagainya. Dasarmu itu ngangkat sosmed tuh jelas. Saya ngambil dari Dimia sumbernya, kuantitatifnya, analisisnya seperti ini. Jadi kami sekelompok mengambil keputusan bahwa kami akan menjual di platform Tokopedia dan Shopee. Itu contohnya. Contoh yang lain misalkan kayak banyak yang bertiga, Saf3 apa? Produkmu. Toko apa? Kata kuncinya apa? Thrift. Selain thrift apa? Kata kunci yang lain. Baju second atau apa? Misalkan ya. Sama, baju second juga terkait ini ya. Tokopedia dan Shopee. Kita coba lihat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan ide platform. Tadi ya, ada Tokopedia, kemudian ada Shopee, ini nanti tinggal dimasukkan dan kemudian akan muncul juga datanya. Dan ini juga ada kata kunci riset toko dan kompetitor. Nah, kalau ini nanti saya minta kamu sudah mulai mencari URL toko yang bisa menjadi perhatian pada produkmu. Itu Dimia, dan kemudian yang terakhir terkait dengan riset tools ya. Misalkan ini baju batik. Saya pakai Instagram di sini, keyword tools misalkan. Hashtagnya apa, berapa US dollars yang sudah didapatkan. Oke. Kok error? Nah, kemudian selanjutnya, kalian juga saya persilahkan untuk membuka beberapa. Mulai Tokopedia, Shopee, Blibli, apalagi platform yang kalian tahu, Instagram mungkin gitu ya, Lazada, yes, reoku.com, misalkan kayak gitu. Misalkan tadi kata kuncinya adalah aksesoris. Nah, ketika berbicara aksesoris itu yang di atas itu malah ini ya, Digistar ini ya. Nah, contohnya gini Mbak, yang tadi memegang aksesoris, kamu juga saya persilahkan memasukkan laporan riset keyword di sini ketika platformnya apa, misalkan Shopee, di sini kamu yang tadi itu loh, produk terjual dan nama toko, kamu boleh memasukkan ketika dasar sumbermu adalah berkaitan dengan sosial platform, e-commerce. Entah itu Shopee, entah itu Tokopedia, semakin banyak semakin baik. Karena dari situ kamu akhirnya bisa memposisikan
nanti produk saya itu posisinya di mana gitu loh. Bukan kayak kamu melepas liar ayam gitu loh, atau kambing, udah ini ada ibaratnya lapangan tak lepas wis ambilen panganan dewe lapangan-lapangannya panganan, kan nggak kayak gitu kan jualan bisnis kan kayak gitu loh. Itu ada rumput banyak wis tak lembune aku 10 tak lempar sak karepmu mangan, kan nggak kayak gitu konsepnya. Nah ini tadi dipetakan, oh di sini posisinya di sini gitu. Ibarat tadi loh analoginya, kalau kamu melempar lembu semua ya mungkin ada lembu yang kurus atau ada lembu yang gemuk. Tapi ketika kamu petakan dengan porsi yang sama, kamu akan memahami, oh ya di sini kamu bisa mengefektifkan. Sama. Nggak, ibaratnya gini akhirnya, apakah kamu perlu membuat semua platform dalam bisnis digital? Di tahap pertama ini, apakah kamu perlu menciptakan akun semua platform? Enggak, perlu enggak kalian yang di belakang? Oh nanti produk saya berarti saya perlu Facebook, saya perlu IG, saya perlu Blibli, saya perlu Shopee, saya perlu Lazada, saya perlu Instagram, saya perlu Amazon, saya perlu eBay, saya perlu. Apakah di awal ini kalian perlu? Perlu. Kenapa tidak? Satu atau dua? Kalau kata Mbak, kenapa perlu semuanya dibuat? Biar semua platform itu tahu tentang brandnya kita. Mas sepakat nggak? Karena 2 minggu lagi kalian akan di tahap itu. Perlu nggak membuat semua, masnya? Statement tadi mbaknya. Biar semua orang tahu posisi brand kita gitu. Posisi produk kita. Jadi kita perlu membuat semua platform. Akunnya sama semua. Emailnya sama semua. Perlu nggak? Sepakat nggak dengan ini? Sepakat nggak? Semua harus bikin setelah ini. Kamu udah tahu nih, oh posisi produk saya tuh kata kuncinya di sini ya. Oke, langkah selanjutnya adalah saya sudah mengambil keputusan. Keputusan selanjutnya adalah membuat produk. Karena gitu kan, produk apa? Akun. Jadi loh, Shopee dan sebagainya. Perlu nggak membuat semua? Untuk produkmu, bukan produk saya, produk kalian. Perlu atau tidak? Jadi setelah besok UTS, 1 minggu lagi, kalian akan saya minta untuk membuat produk. Gitu. Tapi sebelum itu, kita make clear dulu dalam pola wawasannya. Perlu nggak membuat semua produk? Produk platform itu tadi loh ya, kan itu kan produknya kan? Produk realnya apa? Iya, kamu harus membuat. Tadi kan ada masukan, harus membuat pak semua gitu. Kita udah analisa nih paling banyak tadi ya, misalkan kayak mbaknya aksesoris apa tadi, Tokopedia dan Shopee, kan langsung kelihatan kan di Dimia kan. Tapi udah dapat nih yang 2 paling besar, kita buat itu, tapi juga perlu membuat semuanya juga gitu. Dengan dasar tadi agar semuanya tahu. Sepakat atau tidak? Di awal ini untuk produk kalian. Tidak masalah. Tapi saya tanya juga analisanya kenapa kok tidak. Ya kan banyak banget kan. Gitu. Jadi besok kamu setiap jualan tuh buka link itu bisa 10, 15 asik banget sih kayaknya sih. Kalau kamu tuh saya gitu. Enggak, kita bicara bisnis mas. Kayak kemarin itu loh ekonomi. Iya, tidak. Kan itu berkaitan dengan trade off. Yang platform yang sepi kan bisa kita kuasai. Maksudnya produk kita itu ada di situ, ada gimana ya? Kan nggak semua produk itu ada di platform yang sepi itu loh. Misalkan kasusnya kayak mbaknya, produknya kan jelas aksesoris. Ya. Yang paling tadi kan dari Dimia ya, kita analisa Tokopedia. Kan kalau di Lazada kan kadang kan nggak semua jualan kayak manik-manik itu. Kan bisa kita kuasai bahasanya. Oke, sepakat mas dengan itu mas. Jadi buat semua, walaupun sudah ada 2 yang paling populer untuk posisi produk kita. Sepakat? Kenapa tidak mas? Pertimbangannya apa? Bertahap. Facebook pun tidak perlu ya? Facebook perlu. Instagram perlu atau tidak? Belum. TikTok perlu atau tidak? Oke, kayak masnya berarti kayak TikTok juga iya, Instagram juga iya. Sepakat nggak mbaknya? Bikin sebanyak itu, 10 lebih loh mas.
Ya tadi loh, iki buka piro iki? 10 enek loh Mas. Belum tak bikin akunku. Bayangin satu produk kalian, ini belum tak tambah TikTok loh ya, belum tak tambah Instagram. Ya itu tadi. Apa cuma jualan? Apa cuma akun aja di? Ya konsekuensi bikin akun sih gimana? Ibaratnya gawe anak apa dibiarkan setelah itu? Ya, yang kalau ada yang order ya. Ya enggak, maksudnya kan konsekuensinya apa ketika kamu sudah membuat platform? Konsekuensinya apa? Dipelihara toh, dikembangkan toh. Tadi ibarat kamu punya anak brojol, apakah tidak kamu kembangkan? Kan kamu rawat, kamu didik dengan baik kayak gitu kan? Sama. Kalau masnya pertimbangannya apa tadi? Kenapa kok masih kekeh hanya 1-2 platform yang lebih realistis gitu? Oke. Oke. Sepakat nggak dengan statement itu, Mas? Di saat tadi punya kesempatan, ya kamu udah tahu, kita sama-sama udah tahu, oh 2 besar dalam analisa dimianya tuh ini dan ini gitu ya. Tapi ada potensi tadi kayak masnya banyak kayak gitu. Sepakat nggak dengan statement itu? Enggak, Pak. Kalau dunia digital kalau bisa ya disebar seluas-luasnya. Kan ya mekanismenya kan ya juga mudah kan. Paling ya cuma modal handphone aja. Oke. Mas sepakat nggak dengan modal 5? Atau mbaknya sepakat nggak dengan itu? Sepakat. Kalau untuk yang cuma 1-2 itu malah nggak sepakat, soalnya kan buat jangkauannya lebih luas loh Pak untuk semuanya gitu. Apalagi kalau Shopee kan biasanya produknya lebih banyak gitu, pencariannya lebih banyak, jadinya kan kadang kalau toko terbaru kan kurang ada yang minat, jadinya lebih baik buat Instagram juga sama TikTok buat pengenalan produknya, untuk foto-foto produknya juga biar menjarah pengikut lebih banyak. Wow. Ada nggak ya sepakat dengan masnya? Ada nggak yang tadi belum berkomentar? Sepakat dengan masnya? 1 atau 3 dulu gitu. Atau semuanya sepakat kita akan menyiapkan semua platform, oh masnya ya? Ada lagi nggak? Seperti mbak yang dan mas berdua ini. Mana keputusan dari kelompokmu yang paling bijak? Tahu nggak konsekuensinya ketika membuat semua platform? Udah dikasih tahu nih Dimia nih, produkmu ini dan ini, dah. Tapi potensinya lebih banyak banget kan? Ini loh di keyword.io ini. Nah, ada banyak banget kan? Iya kan? Ini potensi semua nih, gitu. Bisa kamu buat? Saya yakin bisa. Konsekuensinya apa? Ketika kamu membuat semua produk, satu merekmu ditempel di akun itu, aku jualan. Silakan kalau mau buka Instagram ini, buka TikTok ini, buka Facebook ini, buka Shopee ini, Lazada, beli-beli, saya sampai capek. Ngomongnya. Konsekuensinya apa? Nggak salah, tapi ada konsekuensi logis dalam ekonomi mikro. Apa itu? Resiko apa, Mbak? Konsekuensi itu resikonya apa Pak? Ya, hal yang tadi konsekuensi ketika kamu sudah melamar, konsekuensinya apa? Menafkahi toh? Menyiapkan semuanya toh? Kayak gitu. Kamu dapat benefit tadi punya makmum dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi konsekuensinya apa? Harus ngopeni. Kayak gitu kan kayak orang menikah kan. Nah, sekarang kamu udah ngambil keputusan nih di kelompokmu nanti, saya akan bikin semua platform. Oke, konsekuensinya apa? Ya harus dipikirin no. Harus dianalisa no. Konsekuensinya apa? Ini berarti kan nikah tok kalau mikir konsekuensi kan dia bubar. Gitulah, pakai analogi sederhana aja. Itu lebih mikro kok. Ya kita kan bicara manajemen bisnis digital, jadi manajemen ini mengatur. Apa mas? Mas mungkin menambahkan kekhawatiran atau konsekuensi ketika membuat semua platform apa mas menurut anda? Ya, kalau menurut anda apa mas? Ketakutan anda ketika membuat semua platform gitu? Ngurusi gimana? Ya platformnya karena satu-satu tadi bertahap diinovasikan dulu, tambahkan
Karena kalau fokus ke platform nanti ya inovasi produknya nanti takutnya kurang inovasi, dan inovasi kan tidak hanya di produk, harga pun harus dapat dijangkau masyarakat. Yes, saya sepakat. Itu yang dinamakan dengan biaya produksi. Dan ketika nanti kalian berkata dengan bisnis digital, ada nggak biaya produksi dalam bisnis digital? Ada, dan itu merupakan salah satu unit biaya produksi. Makanya sekarang kan ada marketing spesialis. Pernah kan dengar profesi itu kan? E-commerce spesialis. Itu apa? Itu biaya produksi. Orang-orang yang mengatur project itu gitu loh. Membangun ekosistem di situ, membangun kayak gitu loh. Misalkan dari kamu kan kelompoknya ada 3. Yang megang 1 orang atau 2 orang, misalkan nanti sudah bikin platform. Misalnya, kamu ketua kelompoknya? Yang ketua kelompok dari kelompokmu siapa? Ini kelompoknya udah fix kan? Udah kan? Di kelas ini udah kan? Jenengan ketua kelompoknya? Kira-kira dalam kelompokmu yang megang platform nanti 1 atau 2 orang atau 3 orangnya? 3-tiganya? 1. Kalau dari kamu, ketuamu? 1 sampai 2. Oke, dipecah biar adil gitu. Kalau bikin 10 platform berarti 5-5 gitu. Ya enggak gitu Mas. Ya satunya bantu untuk koreksi. 1 koreksi. Jadi pengaturannya atau manajemennya 1 untuk yang utama, terus yang 1 membackup gitu. Kalau kamu gimana strateginya, manajemennya? 10 nih misalnya, oke fine ya, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sorry. 12 platform kamu bikin. Email, password, semua sama. Yang mengatur siapa? Efektif atau tidak ketika semuanya mengatur 3 orang itu? Kenapa tidak? Selain yang bikin konsep, siapa lagi? Sepakat nggak? Ketika semuanya megang nih 12 bagi 3 berarti berapa? 4. 1 orang megang 4 platform. Atau 1 orang megang 12 platform. Dibagi-bagi. Oke. Ini belum termasuk WA ya. Kamu nanti bikin WA nggak? Yakin? WA untuk jual beli? Ya kamu kan memasukkan namamu loh. Iya kan? Kayak misalkan ini punya saya nih. Gitu. Ini produk saya. Ini produk saya. Namanya Microset. Nah, nanti saya akan ajarkan kalian bikin seperti ini ketika produk itu sudah ada semua. Ini produk saya. Jadi selain saya mengajar di sini, saya ada beberapa produk gitu ya, konsultan, properti dan sebagainya. Kalau orang mau ngeklik di sini enak, ngeklik di sini enak, ngeklik di sini enak. Dan itu semua ada direct kepada WA. Apakah saya buat website seperti itu dan sebagainya? Iya. Tapi untuk sampai ke yang tadi misalkan punya Shopee, Lazada, saya belum. Karena balik lagi sih, di perspektif saya, kalau di dalam kebutuhan saya belum membutuhkan. Gitu. Balik lagi, kebutuhan juga. Mungkin nanti akan ada fasenya ketika saya sudah membutuhkan dan saya mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Kan seperti itu. Kecuali tadi ayai kabeh, garap kabeh kayak gitu kan. Nah, apakah mindset seperti kalian salah? Tidak salah juga. Di awal ya kalian melihat saya udah jadi kayak gini kan. Di awal ya saya dulu kayak gitu sendiri, semua garap sendiri. Dan itu sah-sah saja, apalagi namanya orang apa sih istilah Jawa nih, babat alas, merintis, babat alas itu memang hal-hal kayak gitu, yaitu hal-hal teknis dan itu lapangan banget, dan itu kadang pengalaman terbaik itu di situ, gimana kita digempur, gimana itu. Jadi kita tahu ketika mau memberdayakan tenaga kerja dan sebagainya, tahu gimana cara mengakali, tahu bagaimana cara mengatur, memanajemen seperti itu. Cuman mungkin dipertimbangkan sih kalau sampai 12 platform atau semuanya itu dipertimbangkan kembali karena berkaitan dengan tadi efisiensi, upah, gelem
rolas platform roti bayar. Maksudnya Pak? Ngatur 12 platform nggak dibayar, mau? Nggak dibayar. Iya, nggak dibayar misalnya. Kamu bekerja secara profesional. Saya kerja, Pak. Misalnya gitu. Kerja atau yang Tadi yang 3 kelompok itu. ya kan memang sama-sama merintis, Pak. Oke. Berarti tidak masalah ya. Nah itu. Ya, Kan nggak masalah. salah satu hal lain variabelnya adalah berkaitan dengan apa? Sikap. Kan pernah dengar sudah dapat manajemen operasional? Nanti di konsep manajemen operasional juga ada bagaimana sikap dari achievement masing-masing individu dalam mengontrol, dan itu berkaitan dengan apa nanti? Manajemen resiko dan manajemen konflik. Itu ada lagi. Karena balik, manajemen resiko kan berkaitan dengan resiko yang muncul. 12 platform itu apakah tidak ada resiko? Pasti ada kan? Dan 12 itu apakah tidak ada konflik? Pasti ada. Paling sederhana adalah salah satu produk saya yang ini, paling bawah. Ini saya sudah bikin. Shopee saya ada, pas banget Shopee ya. Ini produknya. Ini produk kami, salah satunya. Ekonomi kreatif, penerbitan percetakan, saya ada kantor, toko juga ada. Dan satu hal adalah, bayangin gini, dia udah pesen nih salah satu buku gitu ya. Yang terbaru kan ini nih, yang mechanical electrical, yang paling baru sih atas sendiri gitu, tapi itu punya kami gitu ya. Ada yang pesen ini. Terus ada juga beberapa yang pesen dalam kami kan juga menerbitkan buku-buku agama lain ya, Katolik, Buddha, Hindu itu ada. Pesen nih. Kemudian pastinya kalau Shopee lewatnya mana kalau pesen? Kalau chat itu lewat mana? Ada kan ya? Bayangin itu nggak ibaratnya itu nggak login selama 2 hari. Dan kemudian karena tidak ada yang memegang kayak gitu, dan beliau fokus ke Tokopedia misalkan, tenaga kerja saya pernah kondisi seperti itu. Kemudian saya mengingatkan apa ya yang belum, oh ya coba dicek, dan apa yang terjadi di Shopee yang nggak dipegang 2 hari itu ada sekitar 60 chat itu ada. Kaget saya, wah habis itu apa yang terjadi? Ya saya ngikut untuk menjawab itu semua. Di direct kemana? Ke WA. Dan ketika kamu sebagai konsumen, kamu kecewa nggak? Ngefek ke reputasi nggak? Reputasi di Shopee nggak? Itu yang terjadi. Manajemen resiko, manajemen konflik. Konflik bukan konflik internal saja, tapi juga konflik eksternal. Karena tadi loh, ngopeni 1 atau 2 itu, wah saya akui sih gila banget. Mungkin nanti akan kita perdalam ya, ketika kita mau beli platform. Karena saya merasakan itu loh. Gitu. 2 itu pun, wah gila sih. Saya cuma buka aktif itu hanya di Tokopedia dan Shopee. Itu tuh, wah, apalagi orang screenshot kan udah gampang banget ya, orang ini dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Diarahkan ke WA, diarahkan ke WA, gitu. Dan nanti kalian juga akan bekerja terkait konsep tenaga kerja. Misalkan nih ada customer permintaan jam 9 malam di Shopee-mu mas, kamu terima nggak? Kamu jawab nggak balasannya? Jam 9 malam. Ada jam kerjanya. Enggak, iya, oke, jam kerja dan sebagainya. Besok kamu udah bikin ya, jam 9 malam ada yang ngechat, kamu WA nggak? Kamu balas nggak? Apapun, pakai WA, pakai Shopee, pakai Tokopedia jam 9 malam. 9 malam. Enggak, misalkan. Misal, produkmu kan nanti akan dijual di online kan, otomatis akan mulai ada permintaan. Ada yang japri kamu atau check out atau apa bahasanya ya jam 9 malam. Kamu layani atau tidak? Nanti video yang kemarin kamu praktekin deh. Layani nggak? Ya kalau masih politis ya dilayani Pak. Kalau udah jadi urusan misalkan ada jam kerjanya. Nggak, nanti setelah ini beberapa minggu ke depan dilayani. Ada yang mau melayani nggak? Ada yang tidak akan melayani nggak? Kamu pastikan tadi kayak konsep Sleepless Jakarta itu jam 8 sampai jam 4 titik mau check out, dan ini kami akan proses lagi nanti jam 8 pagi hari selanjutnya. Ada yang mikir kayak gitu nggak? Dilayani itu kan cuma di balas chatnya. Di balas chatnya. Kalau Iya. Di balas chatnya ya. Iya. Oke. Terus? Kalau untuk proses pemesanan itu sama pengiriman di besok harinya. Berarti tetap melayani chatnya ya? Iya. Ada nggak yang nggak kepikiran, saya tidak akan melayani chatnya, tapi jam 8.01 baru saya layani lagi.
saya akan menjawab jam 8. Ada yang mikir itu? Itu kan memanage tadi ya, memanage apa tadi, sleepless, mental health, kalian mengatakannya gitu. Mbaknya berdua melayani nggak jam 9 malam japri gitu? Mulai dipersiapkan ya, karena setelah ini kan kalian akan UTS, dan setelah itu kalian akan mulai menyiapkan produk realnya, dan ya kita akan bermain dalam petualangan Sherina. Tapi difikskan bahwa produk kalian itu memang benar-benar produk yang siap loh ya. Produk real itu tadi loh, jasa atau barang, it's up to you. Saya tidak akan berbicara terkait inovasi dulu, tapi hal-hal yang berkaitan dengan manajemen bisnis digitalnya. Dan tadi misalkan kalau cocok atau mungkin itu rezeki kalian, PKM bisa salah satu lompatan kayak tadi loh. Dan alhamdulillah ya, dalam 4-5 tahun terakhir ini ekonomi selalu berpartisipasi, tapi bukan dalam PKM. Yang proyek-proyek kayak tadi itu loh. Tapi ada satu kelompok, 2 kelompok kayak gitu, selalu ada. Ya mungkin di kelas ini nanti akan menjadi salah satu kelompok lainnya, kayak gitu. Dan benar kelompoknya berapa ya? 3, 4, kayak gitu. Oke, Bismillah ya. Jangan joki. Nama baikmu. ada produk yang aneh lagi nggak? Saya jadi khawatir kok. Mas, produknya apa? Produkmu apa? Oh, joki nih. Loh, kok belum? Masih apa produknya? Kemarin masih apa itu izinnya Oh, masih didiskusikan. Oke. Snack apa? Ya, snack apa? Kalau itu produknya masih didiskusikan. Oh gitu. Mbaknya apa ini? Tadi aksesoris. Mbaknya apa? Buket apa? Oke. Apa? Sama-sama thrift. Mbaknya juga. Oh, satu kelompok. Nah ya, atau itu tadi loh, cuci sepatu, dapat duit puluhan juta ya mereka dari bisnis cuci sepatu itu. Dan bukan orang ekonomi, malah orang tekniknya loh. Maksud saya, jadi kewirausahaan itu dan bisa, ya kita sebagai induknya perusahaan, induknya kewirausahaan kan fakultas ekonomi. Tapi orang-orang di luar fakultas ekonomi kan juga bisa, maksud saya. Nah itu kan sebagai apa ya, punchline lah ya. Ini orang teknik aja bisa mikirin jualan apa, nyuci sepatu loh. Masa sekelas yang induknya orang ekonomi, idealnya bisa lebih dari itu. Tapi itu juga PR sih, karena saya belum tahu, 5 tahun terakhir ini belum ada satupun yang bisa tembus PKM orang ekonomi. Seriusan. Terakhir itu di era yang apa? Era 2000 berapa itu berarti 18 19 itu pas cacing genong itu terakhir. Setelah itu tuh kayak, tapi wah tak akuin, bikin proposal ya. Apalagi nanti kan semester 3 kan. Nah, Ferry nih, tahu Ferry ya? Mas Ferry, Pak Ferry ya. Nah, itu biasanya Ferry langsung, wow, setahun itu bisa 40 sampai 60 proposal yang maju. Saya akui dari ekonomi. Tapi yang graded berapa? Teknik, kesehatan, yang ajukan berapa? Enggak sampai 5. Tapi mereka bisa dapat berapa? Itu dia, PR-nya di situ. Nah, siapa tahu nanti nih kamu pecah telur nih dari sini. Siapa tahu? Siapa tahu? Tapi memang kudu telaten sih, apa sih kan bikin proposal gitu-gitu loh. Tapi kan ngapa-ngapainnya kan sudah mulai dari bisnis digital ini. Oke, jadi kalau bisa tuh yang unik-unik kayak tadi itu loh. Thrift ya bagus sih, cuman masih umum. Tapi ya balik lagi, silakan. Kita di ritme yang apa? Bisnis digital, manajemen bisnis digital bisa berkembang. Semoga nanti bisa dikembangkan lagi produknya. Oke. Mau berubah silahkan. Yang terpenting adalah nanti setelah UTS itu sudah menjadi produk final yang akan kamu pakai sampai 3 bulan ke depan. Karena itu yang akan menjadi apa ya, main project untuk kamu proses bisnis digital itu tadi loh. Fokusnya kita kan bukan hanya di produknya, tapi bagaimana memanajemen bisnis digital itu kan. Ya tadi loh, pengambilan keputusan, ada sekian belas platform, kamu ambil berapa, aneh gitu kan. Itu manajemen kan berbasis analisa gitu. Tapi produknya akan jadi produk itu tadi. Oke,
Berarti minggu depan kita UTS dan UTS-nya online, gitu, ya. Dan terima kasih, dipastikan, oke. Tugas tadi tetap harus dikumpulkan. Silakan kalian kerjakan dan itu sebagai ya nilai untuk nilai kelompok ya, gitu. Dan silakan diupload tadi ya, ditambahkan Google Trend 3, Dimia 3, Shopee 3 misalnya gitu. Paham maksud saya ya? Jadi dibagi gitu. Linknya dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mengumpulkan cuma 1 orang atau? Yes, 1 orang aja cukup. Tapi nama kelompok, NIM, nama lengkap. Karena kemarin ada kelas lain lah, nama doang gitu. Saya bingung ini, ada yang NIM doang gitu. Jadi saya minta tolong dipastikan nama lengkap dan NIM. Kan saya input namanya kan nilainya kan by name kan, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, mas-masnya? Oke, pastikan snacknya ideal, gitu. Nama mereknya juga mungkin kalau sudah ada ya, nama merek tadi loh, warisan teknologi atau kamu merintis, masnya, snacknya? Warisan atau merintis? Warisan yang kemarin loh Pak, Mauren. Oke, ya, berarti sudah ada warisan kan, udah lebih ini ya. Oke, ini trilnya warisan atau merintis? Trif ya. Trifnya warisan keluarga atau merintis? Merintis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.